Hai, Assalamualaikum. Kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan buat teman-teman juga yang baru nemuin channel aku ucapkan salam kenal dari aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan untuk teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi ini itu aku dari tempat sayur ya teman-teman, dari tukang sayur gitu. Aku tuh beli perbahanan ini semua di tukang sayur. Cuman untuk kelapa itu misah belinya. Di tukang sayur itu kan nggak ada jual kelapa parut seperti itu. Jadi untuk kelapa parut aku belinya khusus di tempat kelapa parut juga. Dan itu juga udah bisa ketebak aku itu pengen buat apa, karena udah ngeliat kacang ijo, ada gula merah plus kelapa parut, otomatis ini tuh mau bikin bubur kacang ijo ya teman-teman. Karena kepingin, udah lama banget ini tuh aku nggak buat lagi si bubur kacang ijo, jadi aku beli aja sedikit. Kalau nggak salah bubur kacang ijo itu segitu 8.000 ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu per kilonya berapa, asal ambil aja sekira-kiranya. Pas ditimbang disebut harganya itu 8.000. Jadi cukuplah itu, langsung sekalian aku masak semuanya. Dan itu juga tadi untuk kacang ijonya itu udah aku cuci dan mau aku rendam sebentar selama aku proses masak ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh mau masak sayuran campur-campur aja. Terus itu tadi ada telur puyuh yang mau aku rebus dulu karena nanti mau aku campur juga di masakan aku kali ini. Jadi masakan aku kali ini tuh pokoknya udah jadi satu, ada sayur, ada lauknya, dan juga ada kuahnya. Jadi biar nggak ribet gitu ya teman-teman, satu macam udah lengkap di situ semua gitu. Nah, untuk telurnya udah aku mulai rebus. Jadi tadi aku udah kasih sejumput garam juga, karena katanya kalau lagi ngerebus telur itu kasih sejumput garam supaya pas di saat nanti ngupas kulitnya itu lebih mudah. Dan ini juga di tungku sebelah aku lagi goreng tempe sama tahu, dan tempenya tadi udah duluan udah mateng, baru lanjut sama ke tahunya. Nah, di sini selagi nunggu tahunya lagi digoreng, jadi aku mau mempersiapkan sayuran yang lainnya. Ini tuh sayuran tambahannya aku pakai setengah wortel dan juga beberapa kacang panjang. Udah itu aja sih cukup, karena kan udah banyak macemnya ya teman-teman. Nanti malah kalau kebanyakan lagi ditambahin takutnya bingung gitu kan, makannya kok campur aduk kebanyakan macam gitu. Jadi ini tuh untuk tambah-tambahannya udah cukup lah ya, segini aja. Nah, ini tuh juga untuk bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih sama jahe. Jadi nanti mau dikasih ketumbar bubuk, kunyit bubuk sama lada bubuk, dan nanti dikasih santan juga. Jadi untuk santan yang aku beli, maksudnya kelapa parut yang aku beli itu nanti mau aku peras dan mau aku bagi dua, satunya nanti untuk si bubur kacang ijo dan satunya untuk masakan aku. Jadi untuk kelapa parut satu biji, tadi tuh satu biji ya teman-teman, dalam satu kresek itu satu biji. Kalau di tempat aku tuh rata-rata jualnya 10.000 gitu. Jadi cukup lah ya ini tuh untuk diolah menjadi dua masakan aku di hari ini. Dan untuk teman-teman semua dan para bunda di rumah di hari libur, hari weekend minggu gini, ini tuh lagi masak apa ya? Kalau aku ini tuh keluarga kecil aku kasih suguhan persantan-santanan ya teman-teman. Serba santan ini tuh ya, sayurannya santan, terus itu cemilannya di hari Minggu ini juga aku kasih santan gitu kan. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak sering-sering juga gitu kan makan-makan yang berlemak seperti ini. Jadi ya sesekali nggak apa-apa lah ya gitu, makanan berlemak full dalam satu hari. Nah, oke, lanjut. Jadi di sini selagi telurnya masih belum mateng, si telur puyuhnya tadi kan belum mateng. Jadi di sini aku lanjut untuk meras si santannya, dan ini juga aku meras santannya gunain air isi ulang gitu loh teman-teman, bukan pakai air keran ya ini tuh, jadi pakai air isi ulang. Dan air isi ulang tuh juga aku nggak tahu ya itu sebenarnya air mateng atau air mentah sih. Jadi ya udah aku bilangnya ini tuh pakai air isi ulang aja, karena aku nggak tahu itu air mateng atau air mentah gitu kan.
Dan ini tuh juga untuk santannya aku merasnya itu sampai 3 kali gitu, karena memang pas ketiganya itu santannya lumayan masih kental gitu kan. Tapi nggak yang terlalu banyak juga sih untuk airnya, jadi sekira-kiranya aja. Nah lanjut, untuk meras kelapanya udah selesai. Ini aku mau iris-iris dulu bumbu yang mau aku blender tadi. Jadi untuk bawang merah, bawang putih, jahe, sama kemiri. Oh ya, lupa ya teman-teman aku nyebutin, itu tuh ada kemiri juga tambahan untuk bumbunya. Jadi aku tuh bingung sih untuk masakan aku kali ini sebenarnya gulai atau santan apa gitu ya. Boleh dong ya teman-teman komen di bawah. Untuk masakan aku kali ini tuh termaksud dalam gulai, pergulaian, atau santan apa gitu, atau cuma santan aja. Karena jujur aku tuh kalau masak-masak nggak terlalu paham gitu ya sama sebutan-sebutan masakannya apa, pokoknya asal masak aja menurut aku enak ya udah gitu kan. Dan lagian aku tuh juga sering emang masak seperti ini karena memang selain suami, anak, dan aku juga suka. Cuman terkadang biasanya bervariasi gitu ya. Kadang juga aku campurin sama ayam, kadang sama ikan, dan terkadang seperti ini pakai telur. Nah, oke lanjut, ini tuh sebelum aku mau masak ini, aku tadi ada beli kerupuk kan, dan kerupuknya itu sempat aku jemur di bagian teras pakai matahari pagi ya teman-teman. Jadi udah selesai dijemur sebentar, barulah ini mulai aku goreng. Dan ini tuh kerupuknya yang bundar-bundar gede gitu loh teman-teman. Cuman aku tuh bingung kalau setiap goreng si jenis kerupuk ini, terkadang ada yang ngembang, terkadang ada yang nggak ngembang gitu loh teman-teman. Tapi biasanya walaupun dia nggak ngembang, ini tuh alhamdulillahnya tetap renyah sih untuk si ininya, apa namanya, kerupuknya ini. Nah ini juga untuk kerupuknya secukupnya aja sih ya aku goreng, nggak sampai habis karena memang kendala sama si toples itu tuh bisa dilihat kan, toplesnya aku tuh kecil. Jadi mau nggak mau pakai 2 toples kecil kayak gini, dan bahkan itu pun juga nggak cukup kalau misalnya digoreng semua untuk si kerupuknya kan. Jadi makanya ya secukup si toplesnya aja untuk goreng kerupuknya, dan sisanya ini tuh aku simpan lagi yang mentahannya. Jadi ini tuh kerupuk hitung-hitung untuk teman makan di hari ini gitu ya teman-teman. Terkadang juga sih nggak sering-sering harus ada kerupuk di rumah, kalau pas lagi kepingin baru diadakan. Nah oke lanjut ya teman-teman, jadi habis selesai goreng kerupuk, tadi itu minyaknya aku kurangin sedikit, dan ini lanjut mau nyeplok telur sisaan yang ada di kulkas. Jadi ada 3 butir telur, ya udah aku ceplok aja. Dan ini tuh juga nanti mau aku cemplungin langsung ke santannya, ke sayur santannya. Jadi ini tuh nanti tambahannya ada telur ceplok lagi ya kan, jadi makin banyak tuh kan untuk campuran sayurnya di kali ini. Soalnya kalau Ralin itu dia nggak suka gitu ya makan telur itu kayak diceplok dan juga di dadar. Aku juga kurang paham, biasanya sih kemarin-kemarin itu suka. Jadi makanya untuk telur puyuh itu memang sengaja aku banyakin, dan itu khusus untuk dia gitu. Dan itu pun juga si telur puyuhnya bakalan dimakan cuman kuningnya, putihnya nggak dimakan gitu ya. Makanya untuk telur puyuh tadi emang sengaja aku itu pakai 30 butir, karena satu bungkus telur puyuh itu isinya 15.000 dan harganya 10.000. Jadi berhubung juga nggak ada lauk lain gitu kan, makanya untuk telur puyuh itu semua aku masak. Dan juga untuk si telur ceplok tadi itu tambahan lauk aku sama Pak suami, dan ini pun sayurnya bakalan cukup sampai ke malam harinya. Jadi aku tuh nggak bakalan lagi perlu masak di siang hari ataupun di sore hari, karena untuk sayuran aku ini cukup banget sampai ke malam harinya. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini bumbunya tadi udah tanak banget. Terus di sini mohon maaf aku nggak pakai daun jeruk ataupun daun salam karena lagi nggak ada, makanya cuman pakai batang serai aja. Dan itu tadi udah masuk semua ya teman-teman, kayak santan, dan ini terakhir aku masukkan si telur ceploknya. Terus bumbu perasa dan lain-lainnya juga udah masuk, dan ini alhamdulillah udah rasanya itu udah pas banget lah pokoknya. Jadi bisa dilihat ya, ini tuh penampakannya padat banget untuk sayurannya dan lauknya itu dicampur-campur aduk pokoknya. Dan ini singkat cerita udah mendidih lagi, untuk sayurnya langsung aja dimatikan dan udah selesai gitu ya, masaknya udah mateng.
Terus di sini lanjut aku langsung aja untuk ngerebus air buat ngerebus si kacang ijo. Nah, ini selagi airnya itu proses mendidih gitu ya untuk merebus si kacang ijo. Jadi di sini aku sambi aja lah ya teman-teman sama pekerjaan lain seperti mau nyuci peralatan yang udah aku pakai tadi untuk masak. Ya pokoknya kalau IRT itu harus pintar-pintar nyambi gitu ya. Kalau ada waktu, terus itu ada kerjaan yang bisa diselip-selipin gini dari sela-sela lagi masak, ya udah langsung aja gercep dikerjain supaya nggak lama-lama di dapur gitu ya teman-teman. Karena apa ya, kerjaan kita tuh bukan cuman di dapur aja gitu kan, ada lagi di bagian-bagian rumah yang lain. Jadi mempersingkat waktu dan supaya cepat juga selesai pekerjaan yang satunya, ya udah disambi aja seperti ini. Oh ya, ini tuh percaya nggak percaya, udah cucian piring aku yang ketiga di pagi ini. Padahal pagi ini tuh baru jam 9-an gitu dan belum ada kegiatan makan-makan, udah nyuci piring sebanyak ini gitu kan. Jadi dalam satu hari itu emang aku tuh nyuci piring nggak kehitung gitu ya teman-teman. Emang pokoknya ada sedikit langsung aku cuci supaya menghindari air di tempat aku ini kan tiba-tiba suka nggak ngalir. Jadi daripada nanti di saat numpuk terus airnya nggak ngalir, nah itu bakalan tambah repot kan untuk akunya sendiri. Makanya di setiap harinya kalau airnya itu lagi ngalir kayak gini, ada cucian piring sedikit langsung aku cuciin aja. Nah lanjut lagi ya teman-teman, jadi selesai aku tadi nyuci piring berbarengan juga sama air yang aku rebus tadi udah mendidih, makanya untuk si kacang ijonya langsung aku cemplungin aja. Dan di sini lanjut selagi nunggu si kacang ijonya itu empuk, di sini aku mau iris-iris si gula merahnya yang udah aku beli tadi. Jadi untuk gula merah itu satu bungkus 10.000 dan ada isinya itu 5 bulat-bulat gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu nyebutnya apa, jadi bulat-bulat aja lah ya karena bentuknya bulat. Jadi di sini untuk 2 bulatan itu yang mau aku masukin ke bubur kacang ijo, dan 3-nya itu sengaja aku iris-iris juga terus simpan di dalam toples karena sewaktu-waktu kalau mau dipakai itu tinggal ambil aja gitu kan, udah ready. Nah ini untuk bubur kacang ijonya udah empuk dan juga udah pecah-pecah gitu, dan ini tuh juga hampir kelewatan sih sebenarnya karena aku tinggal juga tadi sambil nyuapin ralin gitu ya teman-teman. Pas udah ralin selesai makan, ternyata aku lihat bubur kacang ijonya itu airnya udah surut dan hampir aja gosong, tapi alhamdulillah ini tuh nggak sempet gosong gitu kan. Nah di sini karena berhubung udah empuk dan udah pecah juga untuk si bubur kacang ijonya, jadi ya udah langsung aja aku masukin sisaan santan yang tadi. Oh ya, untuk santan tadi itu aku amanin di dalam kulkas ya teman-teman, supaya tetap menjaga dia nggak ada apa ya, nggak cepet beraroma gitu kan, karena memang santan mentah yang perasan dari kelapa aslinya langsung beraroma nggak enak kalau misalnya nggak diamankan ke dalam kulkas. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku masukin sejumput garam juga, terus aku tambah gula putih karena memang kurang manis menurut aku. Jadi aku masukin beberapa sendok gula putih sekira-kiranya aja. Dan juga tadi aku masukin daun pandan supaya aromanya lebih enak. Dan ini singkat cerita untuk buburnya udah mateng dan langsung aja mau aku sajikan sedikit ke dalam mangkuk seperti ini. Oke deh, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini, dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!